selamat bergabung di channel saya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan cerita tentang Arif, anak dari penjual mie ayam. Bagi yang baru bergabung dan belum melihat part 3-nya, supaya tidak bingung jalan ceritanya, silahkan klik video part 3-nya, ada di video sebelum ini ya. Guys, sebelum ceritanya saya lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share ya guys supaya kalian tidak ketinggalan. Silahkan menikmati. Perjalanan pulang terasa sangat panjang bagi Arif. Di dalam mobil, pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang Adi. Ya Allah, semoga Adi baik-baik saja, ucapnya berulang kali dalam hati. Bu Rina yang duduk di sampingnya mencoba menenangkan. Tenang Arif, kita belum tahu kondisi sebenarnya. Berdoalah. Arif hanya mengangguk pelan. Sesampainya di puskesmas, Arif langsung berlari menuju ruang perawatan. Bu, ya? Ani yang sedang duduk di samping tempat tidur Adi segera berdiri. Arif memeluk ibunya, lalu menghampiri Adi yang sedang terbaring. Di kepala Adi terdapat perban, sementara kaki kirinya dibalut karena mengalami cedera ringan. Kak, ucap Adi pelan sambil tersenyum. Maaf kak, Adi membuat semua orang khawatir. Arif menggenggam tangan adiknya. Yang penting sekarang Adi cepat sembuh. Dokter kemudian datang menjelaskan. Syukurlah, kondisi Adi stabil, hanya mengalami luka di kepala dan keseleo di kaki. Tidak ada cedera serius. Mendengar penjelasan itu, seluruh keluarga mengucap syukur. Namun, dokter kembali berkata, Adi masih harus menjalani beberapa kali kontrol agar penyembuhannya maksimal. Ani mengangguk. Baik, dok. Meski biaya pengobatan tidak terlalu besar, bagi keluarga, untung jumlah itu tetap terasa berat. Malam harinya, setelah Adi diperbolehkan pulang, Untung duduk sendirian di teras rumah. Arif menghampirinya. Ayah, Untung tersenyum tipis. Maaf ya nak, belum sempat merayakan kemenanganmu, malah terjadi musibah. Arif menggeleng. Tidak apa-apa. Ya, kesehatan Adi jauh lebih penting. Untung menatap putranya dengan bangga. Kamu selalu mengutamakan keluarga. Arif tersenyum. Karena keluarga adalah alasan Arif terus berjuang. Keesokan harinya di sekolah, kabar tentang kecelakaan Adi sudah diketahui teman-teman Arif. Saat jam istirahat, Doni mengumpulkan Fajar, Irfan, Anti, Tina, dan Ika. Aku punya ide. Apa? Tanya Fajar. Kita bantu keluarga Arif. Mereka semua langsung setuju. Tanpa sepengetahuan Arif, mereka mengajak siswa lain untuk mengumpulkan sumbangan sukarela. Bu Rina dan para guru yang mendengar hal itu ikut memberikan bantuan. Bahkan kepala sekolah turut menyumbang. Sore harinya, Bu Rina memanggil Arif ke ruang guru. Di sana sudah berdiri Doni, Fajar, Irfan, Anti, Tina, dan Ika. Bu Rina menyerahkan sebuah amplop. Ini adalah bantuan dari guru dan teman-temanmu. Arif terkejut. Bu, saya tidak bisa menerimanya. Bu Rina tersenyum. Ini bukan belas kasihan. Ini bentuk kepedulian. Doni ikut berkata, kalau kami sedang kesulitan, kami yakin kamu juga akan membantu. Air mata Arif mulai menetes. Terima kasih. Kalian semua. Ia tidak mampu berkata-kata lagi. Sesampainya di rumah, Arif menyerahkan amplop itu kepada kedua orang tuanya. Ani membuka amplop tersebut dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat uang yang cukup untuk biaya kontrol Adi dan membeli obat-obatan. Ani menangis haru. Masya Allah. Ternyata masih banyak orang baik. Untung mengangguk. Rezeki memang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Arif tersenyum. Semua ini karena teman-teman dan guru-guru yang peduli. Malam itu, keluarga kecil tersebut kembali memanjatkan doa bersama. Mereka bersyukur karena di tengah kesulitan, selalu ada orang-orang yang hadir memberikan pertolongan. Namun, waktu menuju Olimpiade Matematika tingkat nasional semakin dekat. Arif tahu, perjuangan terbesar dalam hidupnya belum dimulai. 2 minggu berlalu. Kondisi Adi semakin membaik. Ia sudah bisa berjalan perlahan. Meski masih menggunakan tongkat kecil sebagai penyangga. Kak Arif, nanti kalau kakak juara nasional, bawa pialanya pulang ya, kata Adi sambil tersenyum. Arif mengusap kepala adiknya. Insya Allah. Tapi yang paling penting Adi cepat sembuh. Anto yang sedari tadi mendengarkan langsung berkata dengan polos. Nanti pialanya ditaruh di ruang tamu biar semua orang lihat. Semua tertawa. Suasana rumah yang sempat dipenuhi kesedihan kini kembali hangat. Di sekolah,
Persiapan menuju Olimpiade Matematika Nasional semakin intensif. Setiap sore, Arif mengikuti pembinaan khusus dari Bu Rina dan 2 guru matematika lainnya. Soal-soal yang diberikan jauh lebih sulit dibandingkan saat tingkat provinsi. Arif, kata Bu Rina, di tingkat nasional bukan hanya kecerdasan yang diuji, tetapi juga ketenangan dan kepercayaan diri. Arif mengangguk. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Melihat kesungguhan Arif, kepala sekolah kembali memberikan kabar baik. Arif, seluruh biaya keberangkatanmu ke Jakarta akan ditanggung oleh sekolah dan dinas pendidikan. Mata Arif berbinar. Terima kasih banyak, Pak. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kamu membawa nama sekolah, kabupaten, dan provinsi. Beberapa hari sebelum keberangkatan, sekolah mengadakan upacara sederhana untuk melepas Arif. Di depan seluruh siswa, kepala sekolah berkata, Arif telah membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk berprestasi. Mari kita doakan agar ia membawa pulang hasil terbaik. Seluruh siswa bertepuk tangan. Riko dan Bima yang dulu pernah memfitnah Arif kini maju ke depan. Rif, kami mendoakanmu. Semoga kamu menjadi juara nasional. Arif tersenyum dan menjabat tangan mereka. Terima kasih. Mari kita sama-sama belajar menjadi lebih baik. Melihat momen itu, Bu Rina merasa bangga. Persaingan yang dulu penuh iri hati kini berubah menjadi saling mendukung. Malam sebelum keberangkatan, Untung mengajak Arif duduk di teras rumah. Langit malam dipenuhi bintang. Rif, kata Untung pelan, ayah mungkin tidak bisa memberikan harta yang banyak. Arif langsung memotong ucapan ayahnya. Jangan bilang begitu, Yah. Tapi ayah ingin memberikan sesuatu. Untung mengeluarkan sebuah buku kecil yang sudah lusuh. Ini buku catatan ayah sejak mulai berjualan mie ayam. Di halaman terakhir, ayah menulis satu kalimat. Arif membukanya perlahan. Di sana tertulis, kesuksesan bukan milik orang yang tidak pernah jatuh, tetapi milik mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Air mata Arif menetes. Ayah. Untung memeluk putranya. Kalau nanti kamu merasa takut atau lelah, ingat kalimat itu. Arif mengangguk sambil memeluk ayahnya erat. Keesokan paginya, Arif berangkat menuju stasiun bersama Bu Rina. Untung, Ani, Adi, dan Anto mengantar hingga kereta mulai bergerak. Ani melambaikan tangan sambil menahan air mata. Hati-hati, nak. Arif membalas lambaian itu dari balik jendela. Ia tahu, perjalanan menuju Jakarta bukan hanya perjalanan mengikuti lomba. Perjalanan itu adalah langkah menuju impian yang selama ini diperjuangkan oleh seluruh keluarganya. Di dalam hati, Arif berjanji, aku akan memberikan yang terbaik. Untuk ayah, ibu, Adi, Anto, guru-guruku, dan semua orang yang telah percaya kepadaku. Kereta terus melaju meninggalkan kota, membawa Arif menuju panggung terbesar yang pernah ia hadapi. Kereta yang membawa Arif dan Bu Rina akhirnya tiba di Jakarta. Bagi Arif, ini adalah pertama kalinya ia menginjakan kaki di ibu kota. Gedung-gedung tinggi menjulang. Jalanan dipenuhi kendaraan. Dan suasana kota begitu ramai. Jakarta besar sekali, Bu, ucap Arif sambil melihat keluar jendela mobil. Bu Rina tersenyum. Jangan sampai suasana baru ini membuatmu gugup. Tetap fokus pada tujuanmu. Baik, Bu. Setelah beristirahat semalam di hotel yang disediakan panitia, pagi harinya Arif mengenakan seragam sekolah dengan rapi. Di aula lomba sudah berkumpul puluhan peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Masing-masing adalah juara dari provinsinya. Arif menarik napas panjang. Ya Allah, berikan aku ketenangan. Seorang panitia mempersilakan seluruh peserta memasuki ruang ujian. Di atas meja hanya ada lembar soal, pensil, dan sebotol air mineral. Ketika bel berbunyi, semua peserta mulai mengerjakan. Arif membaca soal pertama. Soal ini lebih sulit dari tingkat provinsi, pikirnya. Namun ia tidak panik. Ia mengerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu. Lalu kembali ke soal yang lebih sulit. Waktu berjalan begitu cepat. Beberapa peserta terlihat mulai gelisah.
Ada yang berkali-kali menghapus jawabannya. Ada pula yang hanya memandangi lembar soal. Arif tetap berusaha tenang. Ia teringat pesan ayahnya. Kesuksesan adalah milik mereka yang bangkit setelah jatuh. Kalimat itu membuatnya kembali percaya diri. Hingga akhirnya bel tanda ujian selesai berbunyi. Arif menyerahkan lembar jawabannya sambil mengucapkan syukur. Apapun hasilnya, aku sudah memberikan yang terbaik. Sore harinya, seluruh peserta berkumpul di aula utama. Di layar besar terpampang tulisan Pengumuman Olimpiade Matematika Nasional. Suasana menjadi sangat hening. Panitia mulai membacakan nama-nama pemenang. Juara harapan 3, juara harapan 2, juara harapan 1. Nama Arif belum terdengar. Jantungnya mulai berdebar. Juara 3. Bukan Arif. Juara 2. Masih bukan. Arif tersenyum tipis. Mungkin tahun ini belum rezekiku. Tiba-tiba pembawa acara berhenti sejenak. Dan juara 1 Olimpiade Matematika Nasional tahun ini diraih oleh. Seluruh ruangan menahan napas. Arif dari Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Arif terdiam beberapa saat. Ia tidak percaya namanya dipanggil sebagai juara nasional. Bu Rina langsung memeluk Arif dengan mata berkaca-kaca. Kamu berhasil, Arif. Kamu berhasil. Arif naik ke atas panggung menerima medali emas. Piala bergilir, piagam penghargaan, dan beasiswa pendidikan. Saat berdiri di atas panggung, ia menatap piala di tangannya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Terima kasih, Ayah. Ibu. Seusai acara, panitia meminta Arif memberikan sambutan singkat. Dengan suara yang sedikit bergetar, Arif berkata, "Saya adalah anak seorang penjual mie ayam dan ibu saya bekerja sebagai buruh cuci. Orang tua saya mengajarkan bahwa keadaan ekonomi tidak boleh menghentikan mimpi. Kemenangan ini saya persembahkan untuk keluarga saya, guru-guru saya, dan semua orang yang tidak pernah berhenti percaya kepada saya." Seluruh hadirin memberikan tepuk tangan meriah. Banyak guru dan peserta lain menghampiri Arif untuk mengucapkan selamat. Di kampung halaman, kepala sekolah mengadakan acara nonton bersama siaran pengumuman. Saat nama Arif diumumkan sebagai juara nasional, seluruh guru dan siswa bersorak gembira. Untung memeluk Ani sambil menangis haru. Anak kita berhasil. Ani mengangguk sambil mengusap air mata. Alhamdulillah. Perjuangan kita tidak sia-sia. Adi dan Anto melompat-lompat kegirangan. Kak Arif juara nasional. Namun, kemenangan besar. Itu ternyata menarik perhatian. Seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikan. Perjuangan Arif. Seseorang yang kelak akan mengubah masa depan keluarga kecil itu. Keesokan harinya, nama Arif menjadi perbincangan di berbagai media lokal. Kisahnya sebagai anak penjual mie ayam yang berhasil menjadi juara Olimpiade Matematika Nasional menginspirasi banyak orang. Di sekolah, para siswa menyambut kepulangan Arif dengan penuh semangat. Selamat datang, juara nasional. Teriak mereka sambil bertepuk tangan. Kepala sekolah menyematkan kembali medali emas di leher Arif. Kami bangga memiliki siswa sepertimu. Kamu telah mengharumkan nama sekolah, kabupaten, dan provinsi. Arif hanya tersenyum rendah hati. Semua ini berkat doa orang tua, bimbingan guru, dan dukungan teman-teman. Doni, Fajar, Irfan, Anti, Tina, dan Ika langsung memeluk Arif bergantian. Jangan lupa sama kami kalau sudah jadi orang sukses, canda Doni. Arif tertawa. Aku tidak akan pernah melupakan kalian. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah kembali memanggil Arif dan kedua orang tuanya ke ruangannya. Untung dan Ani datang dengan pakaian sederhana. Mereka terlihat gugup karena tidak tahu mengapa dipanggil. Di dalam ruangan sudah ada seorang pria. Berusia sekitar 50 tahun yang mengenakan jas rapi. Kepala sekolah memperkenalkan tamunya. Pak Untung, Bu Ani, ini adalah Bapak Budi Santoso, seorang pengusaha sekaligus ketua Yayasan Pendidikan. Pak Budi tersenyum ramah lalu menyalami mereka. Saya sudah membaca kisah perjuangan keluarga Bapak dan Ibu.
Untung menundukkan kepala dengan rendah hati. Terima kasih, Pak. Pak Budi kemudian menoleh kepada Arif. Arif, prestasimu luar biasa. Saya percaya Indonesia membutuhkan lebih banyak anak seperti kamu. Arif menjawab sopan. Terima kasih, Pak. Suasana ruangan menjadi hening sejenak. Kemudian Pak Budi mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Saya datang membawa sebuah tawaran. Semua menatap penasaran. Yayasan kami ingin memberikan beasiswa penuh kepada Arif hingga lulus kuliah. Termasuk biaya sekolah, buku, tempat tinggal jika diperlukan, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Untung dan Ani saling berpandangan. Mereka tidak mampu berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipi Ani. Benarkah, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Budi mengangguk. Benar. Satu syaratnya hanya satu. Arif menatap Pak Budi. Apa syaratnya, Pak? Tetaplah menjadi anak yang rendah hati dan jangan pernah berhenti belajar. Arif langsung berdiri dan membungkukkan badan. Insya Allah, saya akan menjaga kepercayaan Bapak. Pak Budi tersenyum bangga. Saya yakin kamu akan menjadi kebanggaan bangsa. Sepulang dari sekolah, Untung mengajak seluruh keluarga makan bersama di warung sederhana. Meskipun hanya memesan semangkuk bakso untuk masing-masing. Kebahagiaan mereka terasa begitu besar. Sudah lama kita tidak makan di luar, kata Anto sambil tersenyum. Adi ikut berkata. Semua karena Kak Arif. Arif menggeleng. Bukan karena aku. Ini semua karena ayah dan ibu yang tidak pernah menyerah. Untung memandang putranya dengan mata berkaca-kaca. Ayah tidak pernah menyesal mendorong gerobak mie ayam selama bertahun-tahun. Semua lelah itu terbayar hari ini. Ani menggenggam tangan Untung. Perjuangan kita belum selesai. Tapi sekarang kita punya harapan yang lebih besar. Malam itu, Arif berdiri di depan rumah memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia teringat semua perjalanan hidupnya. Mulai dari membantu ayah berjualan mie ayam, menitipkan makanan di kantin sekolah, menghadapi ejekan teman, difitnah, hingga akhirnya menjadi juara nasional. Ia berbisik pelan, terima kasih, ya Allah. Namun, Arif sadar bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Masih ada satu mimpi terbesar yang ingin ia wujudkan, yaitu membangun rumah yang layak untuk kedua orang tuanya dan memastikan Adi serta Anto bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin. 2 tahun berlalu sejak Arif menjadi juara Olimpiade Matematika Nasional. Kini Arif duduk di kelas 12 SMA Negeri Cendekia. Berkat beasiswa dari Yayasan Budi Santoso, ia dapat belajar dengan tenang tanpa lagi memikirkan biaya sekolah. Meski prestasinya terus meningkat, Arif tidak pernah berubah. Setiap pulang sekolah, ia masih menyempatkan diri membantu ayahnya di warung mie ayam. Gerobak sederhana milik. Untung kini telah berubah menjadi sebuah warung kecil yang lebih layak. Pelanggannya semakin banyak karena cita rasa mie ayam. Untung terkenal enak di seluruh kecamatan. Rif, tolong antar satu mangkuk mie ayam ke meja nomor 5, kata Untung. Siap, ya. Para pelanggan sering kagum melihat Arif. Itu kan Arif, juara nasional yang masuk koran dulu? Iya. Hebat ya, tetap mau membantu orang tuanya. Arif hanya tersenyum. Baginya, membantu orang tua adalah kewajiban, bukan sesuatu yang harus dipuji. Di sekolah, Arif kembali mengharumkan nama sekolah dengan meraih berbagai prestasi. Nilai rapornya selalu sempurna. Suatu hari, kepala sekolah memanggil Arif. Arif, ada kabar yang sangat membahagiakan. Apa itu, Pak? Kamu diterima di salah satu universitas teknik terbaik di Indonesia melalui jalur prestasi. Arif terdiam. Benarkah, Pak? Iya. Selain diterima, kamu juga memperoleh beasiswa penuh sampai lulus kuliah. Air mata Arif kembali menetes. Ia langsung teringat janjinya kepada ayah dan ibunya untuk menjadi seorang insinyur. Sore itu, Arif pulang membawa surat penerimaan. Di rumah, Untung sedang melayani pelanggan, sedangkan Ani membantu di dapur. Yah, Bu, ada kabar baik. Untung melepas celemeknya. Ada apa, Nak?
Arif menyerahkan surat itu. Untung membacanya perlahan. Tangannya mulai bergetar. Arif, kamu diterima kuliah? Iya, ya. Ani langsung memeluk Arif erat. Alhamdulillah. Air mata kebahagiaan memenuhi wajah mereka. Untung berkata dengan suara bergetar. Kalau dulu ayah hanya bermimpi melihatmu lulus SMA. Sekarang Allah memberikan lebih dari yang ayah bayangkan. Beberapa bulan kemudian, Arif resmi menjadi mahasiswa. Meski harus tinggal di kota untuk kuliah, ia selalu pulang setiap akhir pekan. Ia membantu ayah berjualan dan mengajari Adi serta Anto belajar. Adi kini duduk di bangku SMP, sedangkan Anto masih di sekolah dasar. Kak, aku juga ingin jadi juara seperti kakak, kata Adi. Arif tersenyum. Kalau rajin belajar dan tidak mudah menyerah, kamu pasti bisa. 4 tahun kemudian, hari wisuda universitas akhirnya tiba. Arif dinobatkan sebagai lulusan terbaik Fakultas Teknik. Saat namanya dipanggil, seluruh hadirin bertepuk tangan. Untung dan Ani yang duduk di bangku tamu undangan menangis haru. Mereka teringat masa-masa ketika harus menghitung uang receh untuk membeli beras. Kini, anak mereka berdiri di atas panggung mengenakan toga sebagai lulusan terbaik. Beberapa minggu setelah wisuda, Arif diterima bekerja di sebuah perusahaan konstruksi nasional dengan gaji yang sangat baik. Gaji pertamanya tidak ia gunakan untuk membeli barang mewah. Ia menyerahkan seluruhnya kepada kedua orang tuanya. Yah, Bu, ini hasil kerja pertama Arif. Untung menggeleng sambil tersenyum. Simpanlah untuk masa depanmu. Namun Arif menggenggam tangan ayahnya. Masa depan Arif dimulai dari pengorbanan ayah dan ibu. 6 bulan kemudian, sebuah rumah sederhana namun nyaman berdiri di atas tanah milik keluarga Untung. Di samping rumah itu berdiri sebuah warung mie ayam. Permanen dengan papan nama besar. Bertuliskan, Mie Ayam Pak Untung sejak 2005. Untung memandang bangunan itu dengan mata berkaca-kaca. Semua ini berkatmu, Nak. Arif menggeleng sambil tersenyum. Bukan? Yah. Ini hasil kerja keras kita sekeluarga. Ani memeluk Arif, sementara Adi dan Anto ikut memeluk kakaknya. Keluarga kecil yang dulu hidup dalam serba kekurangan kini akhirnya menikmati buah dari kesabaran, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus. Namun bagi Arif, kesuksesan bukanlah akhir dari perjuangan. Ia memiliki satu cita-cita lagi, yaitu mendirikan sebuah yayasan pendidikan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat terus bersekolah, seperti kesempatan yang pernah ia dapatkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lewatkan part terakhirnya besok ya. Selalu dukung saya dengan cara subscribe, like, komen dan share ya teman. Supaya bisa mendapatkan update cerita di channel ini. Terima kasih.